Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini kita akan kembali lagi belajar tematik, yaitu di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di sekolah, pembelajaran 1, 2, dan 3. Materi yang akan kita pelajari adalah menceritakan ciri fisik anggota keluarga, membuat karya dari lempung terigu, mengenal ungkapan ajakan dan menuliskannya, menjelaskan ragam kegemaran keluarga, membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Kita simak bersama-sama ya. Menceritakan ciri fisik anggota keluarga. Setiap orang memiliki ciri fisik yang berbeda. Di dalam keluarga terdapat perbedaan ciri fisik, antara lain rambut keriting, lurus, kulit putih, mempunyai tai lalat, hidung mancung, dan lain-lain. Itu semua adalah sebagai pembeda secara fisik masing-masing orang. Bahkan kalau kalian pernah lihat atau bahkan kalian mengalami sendiri, seseorang yang mengalami kembar identik, kembar yang sama persis, pasti mempunyai perbedaan. Entah itu yang satu terdapat tai lalat, yang satu tidak ada. Yang satu berambut keriting, yang satu berambut lurus, seperti itu. Ya, jadi setiap orang memiliki perbedaan secara fisik, baik itu warna kulit, bentuk hidung, bentuk rambut, warna kulitnya itu tadi ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang putih, ya, bermacam-macam. Bahkan dalam anggota keluarga kalian pun juga berbeda. Coba kalian lihat ciri apa yang ada di ibu kalian. Coba bandingkan dengan diri kalian dan juga ayah kalian. Di antara kalian bertiga, kita kira-kira apa yang berbeda? Apakah ibu kalian bermata sipit? Apakah ayah kalian bermata bulat? Apakah ibu kalian berhidung mancung? Kalian bisa membandingkan, ya. Itu adalah ciri fisik setiap anggota keluarga. Satu orang dengan orang lainnya, individu dengan individu lainnya pasti memiliki ciri yang berbeda. Itulah yang disebut dengan keberagaman, nggih. Berbagai macam. Membuat karya dari lempung terigu. Ya, jadi kalian nanti bunda ajari cara membuat lempung dari terigu. Perhatikan video nanti selanjutnya. Karya 3 dimensi memiliki ciri, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Maksudnya apa bunda? Dari bahan lempung terigu ini kalian bisa membuat benda, yaitu 3 dimensi. Dimana 3 dimensi itu maksudnya adalah suatu benda yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, sehingga bentuknya itu utuh. Maksudnya apa? Benda 3 dimensi ini memiliki tinggi, panjang, dan lebar, sehingga dapat terlihat dari segala macam sisi, baik itu dari depan, dari belakang, dari atas maupun bawah. Contoh benda 3 dimensi yaitu vas bunga, guci, patung, ada lagi? Apalagi coba? Piring, gelas, dan lain sebagainya. Itu termasuk benda 3 dimensi. Nah, dari benda-benda itu nanti bisa kalian buat atau kalian bisa berkreasi dengan menggunakan lempung terigu. Seperti lempung atau yang biasanya dari tanah liat, sekarang kita buatnya dari tepung terigu. Benda-benda ini bisa dibuat dari tanah liat, bubur kertas, serbuk kayu, plastisin, dan lempung dari tepung. Ya, lempung dari tepung atau kita sebut dengan lempung terigu. Nah, dari beberapa bahan ini kalian bisa membuat karya, yaitu karya 3 dimensi. Bunda, apakah dengan benda yang lain bisa juga membuat benda 3 dimensi? Bisa. Menggunakan kayu utuh juga bisa. Kemudian apalagi? Selain bubur kertas, serbuk kayu, plastisin, dan lempung dari terigu. Menggunakan karet yang dipanaskan, dicetak bisa juga. Kaca yang diremukkan, dihancurkan, dipanaskan, dan dibentuk juga bisa.
Tapi dari beberapa bahan ini nanti kita akan belajar membuat lempung dari tepung terigu ya. Ini adalah alat dan bahan untuk membuat lempung dari tepung terigu, yaitu tepung, minyak goreng, garam secukupnya, pewarna, dan wadah digunakan untuk mengaduk. Cara membuatnya, ingat ini adalah tahapan-tahapan atau cara membuatnya. Nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri, kemudian buatlah karya kalian, bebas membuat apa ya. Jadi kalian menggunakan tepung yang ada di rumah. Bunda, tepung apa? Tepung terigu saja. Bilang mama minta tepung terigunya sedikit, setengah gelas kecil juga bisa ya, tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Kemudian minyak goreng secukupnya. Minyak goreng ini digunakan apa Bunda? Untuk meratakan tepung menjadi adonan. Jadi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit, jadi sedang. Nah, ada garam. Garam ini untuk apa Bunda? Agar tepungnya tadi bisa apa? Bisa lengket dan juga tidak apa? Tidak mudah rontok. Jadi nanti kalian mengaduknya dengan kalis, harus kalis. Kalis itu apa Bunda? Nempel. Meskipun tidak bisa seperti lempung atau plastisin, setidaknya itu lebih padat dibanding dengan pasir yang biasanya kamu cetak itu. Kemudian pewarna untuk menarik, lebih menarik. Bunda, di rumah nggak ada pewarna, nggak apa-apa, nggak usah pakai pewarna ya. Kemudian wadah ini digunakan untuk tempat mengaduk. Kita simak cara membuatnya. Langkah membuat lempung dari tepung terigu. Bunda, tepung kanji boleh? Boleh. Asal jangan tepung beras. Kalau nggak ada Bunda, kalau adanya tepung beras nggak apa-apa, tapi ngaduknya agak lama, nggih. Nguleninya pakai tangan agak lama karena agak susah untuk berbaur dengan minyaknya tadi, agak cukup lama untuk mengaliskan. Kalis itu apa Bunda? Sudah tidak menempel pada jari kalian. Setidaknya meskipun masih nempel sedikit-sedikit Bunda, enggak apa-apa, nanti setelah kalian mengerjakan itu bisa cuci tangan. Nah, ini adalah langkah membuatnya. Masukkan tepung yang sudah diayak dalam wadah secukupnya. Masukkan garam dan aduk rata beserta tepung tadi. Jadi tepung dan garam. Bunda, kalau nggak diayak nggak apa-apa, enggak apa-apa. Tepung masukkan ke dalam wadah, kemudian garam tadi juga dimasukkan ke dalam wadah, aduk hingga rata. Kemudian masukkan minyak secara perlahan dan aduk secara rata. Pastikan adonan tercampur rata dan kalis. Jadi adonannya harus benar-benar diratakan, harus kalis ya. Satu dengan yang lainnya harus sudah bisa menempel. Ingat, tidak bisa menempel seperti plastisin atau tanah liat, tapi lebih padat dibandingkan dengan permainan pasir yang biasanya kalian cetak itu ya. Bahan lempung tepung siap untuk dibentuk sesuai keinginan. Setelah adonan itu kalis menempel, kalian bisa membentuk menjadi suatu benda yang kalian ingin buat. Bebas, nanti silakan dilampirkan di tugas bawah, nggih. Mengenal ungkapan ajakan dan menuliskannya. Kalimat ajakan merupakan suatu pernyataan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu, bersifat mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal. Kalimat ajakan diucapkan dengan kalimat yang baik dan santun. Contoh, kata yang digunakan untuk mengawali kalimat ajakan yaitu kata ayo, mari, yuk. Itu adalah beberapa kata yang biasanya digunakan untuk menggunakan atau membuat kalimat ajakan. Biasanya ayo dan mari ini berada di awal kalimat, sedangkan yuk ini bisa di awal atau di akhir kalimat. Sebagai contoh kalimat ajakan, ayo kita makan bekal bersama-sama. Ini adalah kalimat ajakan di mana seseorang mengajak temannya untuk makan bersama-sama. Mari kita bermain di halaman sekolah. Ini adalah kalimat ajakan untuk mengajak temannya bermain bersama di halaman sekolah.
Yang ketiga, jalan-jalan ke taman yuk. Ini adalah kalimat ajakan yang berisi persetujuan. Kira-kira temannya mau atau tidak diajak jalan-jalan ke taman. Semuanya atau ketiga kalimat ini merupakan contoh kalimat ajakan. Ingat, kalimat ajakan itu biasanya identik atau menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Pilih salah satu. Bunda, kalau saya menggunakan kata ayo boleh. Kalau mari boleh. Kalau yuk boleh. Jadi pilih salah satu dari ketiga kata itu. Nah, ya. Selanjutnya, menjelaskan ragam kegemaran keluarga. Kalau tadi sudah keberagaman dalam keluarga, sekarang keragaman, kegemaran. Keragaman, kegemaran. Keragaman, beragam-ragam, bermacam-macam kegemaran. Setiap anggota keluarga pasti mempunyai kesukaan masing-masing, baik itu tentang makanan, tentang cara berpakaian, film kesukaan, makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Kegemaran keluarga, ragam kegemaran keluarga. Jadi macam-macam kesukaan keluarga. Di keluarga juga bisa terdapat keragaman yang berbeda. Ingat ya, setiap individu itu pasti memiliki keinginan atau keinginan atau kemauan yang berbeda. Keragaman maksudnya adalah perbedaan, baik beda ciri fisik, kesukaan, jenis kelamin, bacaan, dan lain-lain. Sebagai contoh, perbedaan makanan kesukaan. Ini adalah contoh perbedaan kesukaan makanan. Ayah dan Mira gemar makan nasi goreng. Ibu gemar makan gado-gado. Denny gemar makan bubur ayam. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa terdapat keberagaman makanan antar anggota keluarga. Keberagaman kesukaan makanan antar anggota keluarga. Kesukaan ayah, ibu, Mira, Denny, semuanya itu tidak bisa disamaratakan. Di sini yang memiliki kegemaran makanan yang sama siapa? Iya, ayah dan Mira. Mereka gemar apa? Makan nasi goreng. Iya, ayah dan Mira memiliki kegemaran yang sama, yaitu suka makan nasi goreng. Sedangkan ibu gemar makan apa? Iya, gado-gado. Sedangkan Denny gemar makan bubur ayam. Nah, pasti kalian juga seperti itu. Di dalam keluarga kalian pasti mempunyai makanan atau kegemaran yang berbeda-beda. Kalian suka apa? Bakso? Mie ayam? Mie pangsit? Atau apa? Apakah sama kegemaran kalian dengan ayah kalian? Apakah sama kegemaran makanan kalian dengan ibu kalian, adik atau kakak kalian? Nah, kalau memang berbeda, itu adalah termasuk ragam kegemaran dalam keluarga. Membandingkan bilangan terhadap banyak benda. Untuk membandingkan bilangan, perhatikan nilai tempatnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, 23.25. Ingat, kita harus melihat dulu nilai depannya. 23 diawali dengan angka 2. 25 diawali dengan angka 2. Dari kedua ini akan kita bandingkan. Nilai 23. Nilai puluhan 2 nilainya 20 ya, yang 23 2 depan itu nilainya 20. Nah, yang 25 nilai puluhannya juga 2, nilainya sama 20. Jadi kesimpulannya masih sama, nilai puluhan 2 dan 2 besarnya sama. Jadi belum bisa diketahui mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit jika masih dilihat angka depannya, yaitu nilai puluhan. Sedangkan saat kita lihat nilai satuan, angka 3 dan 5 di belakangnya, nilai satuan 3 di angka depan 23, nilai satuan 3 nilainya 3. Dan di 25 nilai satuan 5 nilainya 5. Jika disimpulkan 3 dan 5, 3 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5? Lebih sedikit atau lebih banyak dari 5? Nah, nilai satuan 3 kurang dari 5 atau lebih kecil atau lebih sedikit.
Berarti dapat disimpulkan bahwa 23 kurang dari 25 atau 23 lebih kecil dari 25. Ingat ya, jika kalian bandingkan harus dibandingkan dulu yang depan dibandingkan depan. Jika dari angka pertama saja sudah berbeda, kalian tinggal membandingkan. Jika lebih besar yang di depan, maka bilangan itu nilainya lebih besar dari. Jika angka yang ada di belakang itu lebih besar, maka jawabannya adalah lebih kecil dari atau kurang dari. Bunda, kalau angka depannya sama, terus ya kayak tadi, berarti kalau angka depannya tadi sama, maka kalian harus beralih di angka kedua belakangnya. Kalian harus membandingkan sama, yang depan dibandingkan dengan yang belakang. Jangan dibalik, tapi urutkan dari depan. Ya, kayak ini tadi 23, 25, 2 dan 2. Bukan 2 dan 5 ya pembandingnya, tapi sama angkanya puluhannya. Puluhannya adalah 2 dan 2. Yang dibandingkan 2 dan 2 sama-sama memiliki nilai tempat puluhan, yaitu 20, 20. Masih belum bisa disimpulkan. Kemudian kalau sama, kalian harus melihat angka kedua, yaitu 3 dan 5. Dari sini dapat kalian simpulkan 3 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5? Ya, lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan keseluruhan bahwa 23 lebih kecil dari 25 atau kurang dari 25 ya. Coba kita lihat di latihan soal. Kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. 32,38. Di sini sudah ada angka 3, depannya 3, depannya 3. Kita bandingkan. 3 dan 3 sama, Bunda. Jadi kita lihat angka yang kedua, yaitu 2 dan 8. 2 ini lebih apa dari 8? Lebih kecil atau lebih besar? Iya, lebih kecil, maka kesimpulannya adalah kurang dari. Bunda, bolehkah kalau 32 lebih kecil daripada 38? Boleh. Kita sepakati kita sekarang menggunakan kurang dari dan lebih dari saja, nggih. Nah, selanjutnya soal nomor 2. 40,30. Kita bandingkan dari depan. Bunda, tadi kalau depannya sudah berbeda, kita bisa langsung bandingkan, bisa. Coba lihat angka nomor 2. Soal nomor 2. Depannya 4, yang satu depannya 3. 4 dan 3 kalau kalian bandingkan, 4 itu lebih apa dari 3? Iya, lebih besar. Maka kesimpulannya dari angka depan saja sudah dapat disimpulkan bahwa 40 lebih dari 30. Dari sini bisa difahami? Ini Bunda hanya mempersingkat saja ya, kurang dari lebih dari. Nanti kalau kalian menjawab soal, kalian harus melihat perintahnya dulu. Itu dituliskan kurang dari, lebih kecil dari, atau lebih dari, lebih besar dari. Kalian harus bisa membacanya dengan teliti. Sekarang soal nomor 3. 23,32. Bunda, yang angka pertama sudah berbeda, jadi bisa langsung dibandingkan? Bisa. Ingat, jika angka depannya sudah berbeda, langsung bisa dibandingkan. 2 dan 3. Angka 2 di depan. Lebih apa dari 3? 1, 2, 3. Semakin ke atas, maka 2 itu di bawahnya 3. Berarti 3 itu lebih kecil dari 3. Atau disebut dengan? Iya, kurang dari. Hebat. Sekarang soal nomor 4. Semangat ya. Nah, sekarang kita terdapat soal 28 dan 24. Angka depannya masih sama, yaitu angka 2 dan 2. Tidak bisa dibandingkan, Bunda. Ya, sekarang kita beralih di angka kedua, 8 dan 4. Angka 8 itu lebih apa dari 4? Kalau kita berhitung mulai dari 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 itu berada di atas. 8 itu lebih apa dari 4? Iya, lebih besar. Maka kalian bisa menulisnya adalah lebih dari. Soal yang terakhir, 35,31. Angka depan tidak bisa dibandingkan, Bunda. Iya, pintar. Sekarang angka keduanya, kalian lihat 5 dan 1. 5 dan 1.
Angka 5 lebih apa dari 1? Lebih besar atau lebih kecil? Ada yang menjawab lebih kecil? Coba angkat tangan. Nah, masih ada yang salah. Angka 5 itu lebih apa, Nak? Iya, hebat. Ada yang menjawab lebih besar, Bunda. Berarti jawabannya 35 lebih dari 31. Pinter. Nanti kita belajar lagi ya. Benar-benar harus dimengerti. Perbedaan angka depan dan depan, angka belakang dan belakang, kalian harus bisa membandingkan. Selanjutnya, mengurutkan bilangan. Bunda mempunyai angka 33, 35, 31, 38. Jika kita urutkan dari yang terkecil, ingat ya, soal itu tergantung perintahnya. Kalau kita memintanya urutkan dari yang terkecil, maka urutkan. Dari keempat angka ini manakah yang terkecil? Ya, pinter, 31. Kemudian setelah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang diurutkan adalah 33. Kemudian 35, 4, 38 dulu. 38 sama 35 besaran mana? Besar 38? Iya, berarti sekarang 35. Dan yang terakhir, yang paling besar itu taruh di belakang, 38. Ini adalah bilangan yang sudah diurutkan dari yang terkecil menuju bilangan yang terbesar. Sekarang kalau kita balik, kita urutkan dari yang terbesar. Berarti mulai dari angka 38, kemudian 35, kemudian 33, dan yang terakhir iya 31. Kebalikannya, nggih. Kalian harus teliti. Itu perintahnya diurutkan dari yang terbesar atau yang terkecil. Bunda maksudnya terbesar terkecil bagaimana? Yang terbesar itu semakin ke atas, hitungannya semakin ke atas. Kalau angka 1 sampai 9, mulai dari 1 sampai 9 itu yang terbesar adalah 9. Kalau kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang paling besar adalah 9. Berarti 1 itu yang paling kecil. 2 itu angka kedua terkecil dari bawah, seperti itu. Semakin ke atas semakin besar. Jadi kalian harus bisa mengurutkan, setidaknya kalian harus berhitung. Bunda saya bingung, seperti tadi. Kalau angkanya depan sama semua, kalian tinggal membandingkan angka keduanya. Ya, kalian urutkan angka keduanya saja kalau angka depannya sama. Kalau angka depannya sudah berbeda, Bunda, nah itu dilihat angka depannya langsung dibandingkan. Ingat, angka 1 itu paling kecil. Berhitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang paling besar adalah angka 9. Ya. Selanjutnya, coba kalian urutkan bilangan. Bunda ada bilangan 23, 21, 40, 32. Tadi urut Bunda depannya jadi gampang. Sekarang Bunda tidak urut ya. Coba kamu urutkan dari yang terkecil. Dari keempat bilangan ini, ada yang 23 depannya 2, 21 depannya 2, 40 depannya 4, 32 depannya 3. Dari 2, 4, 3. Angka yang paling kecil itu angka berapa ya kalau diurutkan dari bawah? Iya, 2. Berarti gampang Bunda. 2 tapi ada 2 Bunda, 23 apa 21? Dilihat angka belakangnya. 3 dan 1. Yang satu 23, yang satu 21. 3 sama 1 itu besaran mana? 1 sama 3 itu besar mana? 1, 2, 3. Satunya ada di bawah, berarti 21 dulu. Kemudian 23. Sekarang kita bandingkan. Bunda tinggal 40 dan 32. Angka 4 dan 3 itu lebih kecil siapa sih? 3 atau 4 yang lebih kecil? Iya, 3, langsung ditulis, tidak usah mikir angka belakangnya. Yang terbesar adalah nilai 4. Begitu pula jika dibalik, dari yang terbesar, dari 2, 4, 3 itu yang paling besar adalah angkanya 4, berarti 40. Kemudian 3, 32. Kalian tinggal membandingkan saja dua angka terakhir, yaitu 23 dan 21.
Ya, ingat perintahnya harus teliti, dari yang terbesar atau yang terkecil. Sekian materi hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan soal halaman 66 nomor 1 dan 2, halaman 70 nomor 1 dan 3. Jangan lupa buatlah kreasi dari lempung terigu, kalian bisa membuat benda bebas. Nanti Bunda lampirkan cara membuatnya berupa video pada link di bawah pembelajaran ya. Silakan mencoba. Selamat belajar. Kurang lebihnya Bunda Puji mohon maaf. Salam sayang dari Bunda. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.